Ada sebuah kerajaan yang sangat megah di kedalaman laut yang luas. Putri dari kerajaan itu bernama Arya. Ia sangat bersemangat akan pergi mengelilingi lautan di hari itu. Ayah, kita sudah lama sekali tidak jalan bersama mengelilingi lautan. Maukah kau ikut bersamaku? Hari ini aku akan membangun penampungan untuk keluarga ikan dari kapal yang karam, putriku yang cantik. Mungkin lain kali saja aku bisa menemanimu. Kalau begitu aku akan membantu saat aku kembali. Putri duyung kecil itu berenang menuju kedalaman lautan. Sekumpulan ikan kecil yang takut dan keluarga kura-kura melewatinya. Hei, ada apa? Kalian menghindar dari apa? Lari putri, lari! Gerbang yang besar itu menarik semuanya ke dalam. Putri duyung itu membuat gelembung besar untuk melindungi dirinya dan segera berenang dengan cepat menuju sebuah gerbang misterius. Ia sangat terkejut melihat bahwa gerbang itu benar adanya, sebuah gerbang yang tertutup di dalamnya lautan. Ketika ia sedikit mendekat, gerbang itu tiba-tiba terbuka dan pusaran besar menarik Putri Arya. Arya menemukan dirinya berada di lautan yang sangat berbeda. Ikan-ikan dan koral di sini tak berwarna, dan airnya sangat kotor dan keruh. Ketika Arya kembali ke gerbang itu, ia terkejut. Pusara tak ada lagi, dan gerbang misterius itu menghilang. Ia melihat bintang laut di balik bebatuan. Ia segera menghampiri. Halo, bintang laut. Sepertinya aku tersesat. Bisa kau bantu aku? Was für ein Ding bist du? Wir verstehen nicht, was du sagst. Melihat manusia laut pertama kali dalam hidup mereka, membuat bintang laut ketakutan dan bersembunyi di balik batu. Sementara itu, sang putri duyung tak memahami mengapa bintang laut lari darinya, karena mereka berbicara bahasa asing yang tidak ia mengerti. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah lobster yang pucat dan kelelahan menghampirinya. Hei, lobster. Sepertinya aku tersesat. Bisakah kau bantu aku? ¿Sí? No entiendo lo que estás diciendo. ¿Y qué eres? ¿Un humano o un pez? Spójrzcie tutaj. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takiej dziwnej ryby. Oh, maaf. Aku tidak mengerti bahasa kalian, ikan kecil. Lalu bagaimana caranya kita berkomunikasi? Putri duyung Arya mencoba menggunakan isyarat tangannya untuk minta tolong. Tetapi lobster itu sangat ketakutan dengan gerakan isyarat tersebut. Dan ia segera berlari meninggalkannya. Ketika putri duyung kecil itu memutuskan untuk berenang ke daratan, ia melihat ikan buntal di kejauhan. Ia berenang menghampirinya dengan cepat dan meminta pertolongan. Tolonglah aku ikan buntal. Aku tersesat dan tidak bisa kembali. Oh, are you see person? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Aku tak akan menyakitimu, jangan khawatir. Ketika Putri Arya mengulurkan tangannya ke ikan buntal itu panik sesaat dan menggembungkan siripnya yang beracun. Dan siripnya tersentuh oleh putri duyung kecil itu. Sang putri duyung jatuh lemas di tempat dan tenggelam ke dasar air dengan mata yang tertutup. Waktu telah berlalu. Poseidon, sang raja laut, mencari-cari anaknya Arya yang belum kembali ke kerajaan selama berjam-jam. Teruslah cari di lautan. Ketika putri duyung kecil sadar kembali, ia membuka matanya. Di rumah ubur-ubur tua itu sedang menunggu di samping Arya. Akhirnya kau kembali sadar. Akhirnya ada makhluk yang menggunakan bahasa yang sama denganku. Terima kasih telah menyelamatkanku. Ubur-ubur tua mengatakan pada Arya bahwa ia juga mengalami hal yang sama. Datang di bagian laut itu bertahun-tahun yang lalu. Dan lalu tak bisa kembali. Itu sebabnya aku belajar semua bahasa di sini. Tapi aku tidak punya kekuatan untuk membuat tempat ini menjadi lebih indah, Putri Duyung. Aku tahu harus bagaimana. Tapi kita harus menemukan dulu gerbang misterius itu. Putri Arya dan ubur-ubur tua berenang bersama menuju lautan luas. Kemudian, ubur-ubur tua itu bersiul keras. Tiba-tiba, banyak murid cumi-cumi berkumpul di sekelilingnya. Ubur-ubur meminta mereka untuk melepaskan tinta secara bersama.
Gerbang misterius yang tadinya tak terlihat, tiba-tiba terlihat. Karena pelepasan tinta dari cumi-cumi, tiba-tiba terlihat. Gerbang itu tetap tertutup. Tapi seberapa kuatnya usaha untuk membuka, gerbang itu tetap tertutup. Dan kemudian Putri Duyung membuat sebuah palu dari gelembung air dan memukul gerbang dengan kekuatan penuh. Dan gerbang itu akhirnya terbuka. Mereka semua berada di sisi lain lautan. Bersama-sama mereka berenang menuju kerajaan laut. Arya menceritakan pada ayahnya Poseidon satu persatu betapa kotor dan kumuhnya dari sisi lain dunianya yang ia lihat. Semuanya hari bersih. Kita akan membersihkan airnya secepat mungkin dan kita akan menyiapkan tempat yang bagus untuk ikan. Bersama mereka berenang menuju tempat di mana gerbang misterius itu berada. Poseidon mengangkat trisulanya dan menciptakan sebuah ombak besar. Lalu munculnya gerbang misterius itu sesaat dan kemudian hancur lebur. Dengan begitu, kedua lautan menjadi satu. Air menjadi bersih. Dan makhluk-makhluk laut terlihat bahagia. Sementara itu, Poseidon menyadari para ikan kesulitan dalam memahami bahasa satu sama lain. Lalu, ia merubah kapal yang karam menjadi sekolah. Dengan begitu, semua ikan bisa saling belajar bahasa satu sama lain. You won't poison me anymore, will you, little bubble? Aku tidak akan menyakitimu lagi, Putri Duyung. Maafkan aku. Setelah Poseidon membersihkan air, semua ikan bergotong royong untuk memperindah dunia baru ini. Tempat di mana mereka belajar bahasa satu dengan yang lain. Karena di setiap bahasa baru selalu membuka gerbang dunia baru. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the Little Mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around.